Halo, halo. Suaraku kedengaran jelas gak? Mungkin Owen bisa bantu respon, Wen. Iya, kedengaran, Faldo. Oke. Yuk, karena Twitter feed-nya eh, udah lebih 7 menit ya teman-teman. Kita mulai sekarang ya teman-teman ya. Untuk Twitter feed hari ini. Oke, Bentar, Kak. ya. Awalnya Halo, kita nanya kabar dulu dong, kayaknya. ya. Kurang Tanya abdol nih, Kak. kabarnya teman. Gimana nih kabarnya teman-teman pada hari ini? Gimana nih persiapan SNBT-nya? Hari ini kan hari Iya, pertama ya kan? Gimana nih? Mungkin teman-teman juga boleh sharing nih dapatnya gelombang berapa, sesi berapa gitu ya. Biar kita juga tahu. Gimana nih? Nah, nah, berhubung ya teman-teman ya, sekarang udah hari pertama ya untuk FNBT juga. Nah, jadi hari ini kita akan sharing-sharing nih bersama eh, siswa ya, siswa yang ikut FNBT hari pertama nih. Kira-kira siapa ya teman-teman ya? Teman-teman ada yang udah tahu atau belum nih? Siapa yang hari ini akan Twitter Space bareng kita malam hari ini? Coba. Nah, mungkin udah viral banget ya kayaknya. iya nih teman-teman. Jadi nama-namanya aja udah ya. Kalian kenal sih pasti. Ayo dong ramein kolom chatnya dulu. Yuk ramein guys. Tapi gini kayak ngomong sendiri gitu kan. Ayo, tapi ayo ngomong guys di kolom chat. Kita pantangin. Yuk semangat ya yang dapat gelombang 2. Nih ada Dela ya. Semangat. Amin, semoga dimudahin ya. Nih. Yang lain juga Semoga dapat semoga hadiah yang lancar. terbaik. Betul. Hmm, Halo Ilman. sebelum mulai kayaknya kita tebak-tebakan dulu deh, Kak Owen. Iya nih. Biar pemanasan otak gitu kan. Iya, Pemanasan dua. biar pada fokus nih ya. Jadi kalian Ya. tahu gak kalau hari ini kita bakal bahas apa? Biar ngetes nih kalian masuk sini gara-gara ke asal pencet atau bener-bener tahu nih kita bakal bahas apa hari ini. Ayo ramein kolomnya dulu ya. Oke. Mulai rame ya kayaknya. Ini kalau nggak tahu udah berapa orang nih yang join. Udah Banyak rame nih kak pokoknya. kayaknya. Nggak boleh direspon yuk. Jangan jangan diam-diam saja. Aku bantu baca-baca ya. Ini ada yang nanya nih sebenarnya. PK PK yang keluar materi apa aja ya tadi? Udah pada kepo nih kak. Aku buka aja dah ya. Iya, buka aja. Oke. Halo squad, gimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Nah, ada yang bisa nebak gak nih hari ini kita mau bahas apa? Kayak pertanyaanku yang tadi ya nih ya. Iya, Jadi, di awal. jadi kita bakal ngomongin seputar hari pertama SNBT 2003. Kalian udah pada kepo nih kayaknya. Tenang-tenang, dengar kata SNBT banyak yang cemas nih kayaknya. Santai ya guys, buat ngurangin rasa cemas. Mungkin kita harus dengerin pengalaman dari Kak Kelvin sama Kak Putri nih ya. Sebelumnya kita harus kenalan dulu sih sama mereka. Jadi kita langsung panggil aja ya. Yuk, Kak Kelvin sama Kak Putri nih, mana nih? Say hello dong, Kak. Halo, Iya. halo. Ha, Halo Kelvin. halo Suaraku aman ya? Kelvin. Aman kok, aman. Jelas banget. Aman. Halo, selamat malam teman-teman. Malam Eh, juga. Aldo dan Owen. Malam. Gimana nih kabarnya, Vin? Lega kah? Kalau sekarang sudah baik dan lega Puji Tuhan deh kalau gitu. Alhamdulillah. karena UTBK sudah berhasil dihadapi. Lega banget ya Mantap. rasanya. Iya.
Tinggal kita nih kawan kayaknya yang masih Iya. deg-degan. Kelvin udah santuy sekarang. Eh, Oke, langsung nanya-nanya aja ya mungkin kawan ya. Ya. Kita interview Kak Kelvin ya. Boleh, Hmm, boleh. sip. Tadi pagi nih Kak ya, berangkat jam berapa buat ke lokasi UTBK-nya? Nah, kalau aku sih karena kan UTBK dapatnya sesi pagi. Nah, kalau di sesi pagi kan tulisannya jamnya 6.45 dan diperaturan kan 1 jam sebelumnya sudah standby di lokasi itu. Aku berangkat mulai jam 5 pagi. Karena aku lihat di aplikasi navigasi itu estimasi dari rumahku ke lokasi UTBK itu sekitar 30 menit. Jadi jam 5 aku udah berangkat sih. Pagi banget ya berarti ya. Dia mengantisipasi macet sebetulnya. Hmm, gitu ya. Tapi Jadi ada di luar lancar Kak dugaan tadi. sih. Kenapa Ternyata tuh? nggak macet. Ternyata jalanannya Oh, kosong. udah dapet doa nih kayak dari orang tua makanya macet Kak dilancarin nih kayaknya. Dari awalnya estimasi 30 menit jadi cuma 13 menit aja nyampe. Udah nyampe lokasi. Wih, wih lancar banget tuh kayaknya. Terus nyari ruangannya gimana Kak tadi? Oke, kalau kalau nyari ruangan sih sebetulnya kalau di lokasi UTBK aku di Universitas Negeri Padang itu sebetulnya belum boleh masuk ke area ruang ujian. Jadi visit lokasinya cuma ngelihat dari papan mading aja kita di labor mana sama tanya ke petugas keamanan sih di pastiin lokasinya di lantai berapanya gitu biar nggak salah sebetulnya. Jadi Dan udah survei ya sebelumnya? iya, surveinya tapi nggak boleh masuk ke area soalnya. Dan kebetulan Oh, di sosial medianya Universitas Negeri Padang juga dikasih tahu dengan lokasinya gitu. Jadi kan lebih memudahkan juga. sip. Ini aku mau nanya sih Kak sebenarnya. Kepo aja. Tadi kesananya tuh pakai apa dianterin atau lewat transportasi umum gitu? Kalau aku tadi kesananya naik mobil diantarin sih. Oh, jadi ditungguin ya gitu ya? Nggak ditungguin sih, ditinggal aja. Ah, terus tadi pulangnya gimana tadi? Parah ya Bun ya? Kalau ditungguin 3 jam nungguin. Ya juga sih ya, ngentang jadi mateng banget tuh kentangnya. Iya. Oke, sip. Yang kedua mungkin ya Kak Uwan. Oke. Nah, tadi kan udah kita bahas yang tentang ini ya, keberangkatannya gimana gitu kan. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Kak Kelvin ya. Nah, yang kedua ini syarat apa aja sih yang harus dibawa saat SNBT nanti gitu kan. Pasti teman-teman juga banyak nanya kayak gitu kan. Ini harus bawa apa gitu kan. Nah, coba boleh dijelasin Kak Kelvin untuk syaratnya harus bawa apa aja. Oke, bener banget. Seperti yang Owen bilang itu di banyak banget yang termasuk tiga pelatnas itu juga banyak tentang nanya tentang dokumen apa aja yang dibawa. Gini guys, jadi untuk dokumen itu sebetulnya ada 3 yang wajib dibawa. Yang pertama itu kartu peserta ujiannya, peserta UTBK SNBT 2023-nya yang sudah dicetak ukuran kertas A4 atau F4 itu wajib. Yang kedua itu surat keterangan kelas 12 atau surat keterangan kelulusan SKL atau untuk yang 2021 angkatan 2021-2022 itu pakai fotokopi ijazah yang dilegalisir gitu. Itu yang wajib dibawa juga. Dan yang kalau yang surat keterangan kelas 12 itu wajib ada pas foto yang ditempel dan kena stempel basahannya sekolah ya, teman-teman. Lalu kalau untuk yang ketiga itu adalah kartu identitas tentunya. Nah, oke. Nah, iya Gitu ya informasi teman-teman. buat teman-teman ya. Untuk yang tanggal 9 ya katanya ya teman-teman ya. Itu disuruh membawa SKL ya teman-teman. Jadi mulai tanggal 9 ke atas itu udah mulai
wajib membawa SKL gitu ya untuk besok dan berikutnya katanya gitu ya. Tapi Nah, ya lumayan jaga-jaga bawa tuh. dua sih. Ya, jaga-jaga bawa dua surat keterangan UTBK sama surat keterangan lulusnya. Tuh, untuk tanggal 9 ke atas. Oke. Nah, dicatat ya Terus teman-teman. ya. Nah, terus untuk pengecekannya gimana sih Kak? Proses pengecekannya itu dari data-datanya itu gimana? Yang sudah Kakak bawa tadi untuk gelombang pertama ya, dari pertama tadi. Gimana Pengecekan nih? dokumennya atau pengecekan apa nih? Iya, pengecekan surat-suratnya itu dilihat scan apa kartu SNBT-nya itu gimana? Kalau pengecekan dokumen itu sebetulnya diceknya pas ketika mau masuk ruang ujiannya. Nah, jadi dicek sama dipanggil satu-satu sama pengawasnya. Apa namanya dicek kayak kesesuaian data nama kita, foto kita, sesuai nggak sama yang di surat keterangan atau SKL atau ijazah dan di kartu peserta gitu dan kartu identitasnya juga dicek gitu. Lalu dibolehin masuk deh. Nah, jadi kalau nggak sesuai nih bakal nggak diizinin masuk ya kak ya. Iya, Nah, benar. teman-teman, jadi perhatiin banget ya udah disiapin dari sekarang biar nanti nggak ada kendala pas mau masuk ruang ujian. Ya kak Un ya. Betul banget ya. Jangan sampai kelupaan buat catatnya ya teman-teman ya, disiapin mulai H-1 gitu ya. Besok tinggal Bener banget. berangkat. Iya bener banget tuh teman-teman. Nggak ada kekhawatiran gitu ya. Nanti pas udah sampai ke lokasi. Nah, iya bener banget tuh. Selanjutnya aja ya kak ya. Buat ujiannya tuh gimana sih? Spill dikit tipe soalnya ya tadi muncul. Spill soal ujian nggak mungkin dong aku spill soal. Oh, maksudnya tipe soalnya kak. Soalnya banyak yang nanya nih. Barusan ada yang nanya juga Di di kolom komennya. Iya, kolom chatnya ada yang nanya tuh tentang PK. tentang PK. Minimal kisi-kisi Kak. Minimal kisi-kisi, aduh. Iya betul, betul banget tuh. Kisi-kisi. Bisa bantu banget itu. Ini ya dari IS kalau gak salah. TA yang keluar materi apa aja kak tadi itu. Materi yang keluar banyak, guys. Gini, Ayo kan sebutkan satu-satu. tidak mungkin saya sebutin satu-satu. Kalau saya sebutin satu-satu, yang ada space-nya sampai jam 4 UN. Lo gak apa-apa kak. Gak boleh juga sih sebenarnya ya. Ada durasinya guys. Sebetulnya gini, kalau untuk tipe soal itu kita kalau kan aku juga sering ikut tryout di ruang guru kan, tryout SNBT-nya. Secara keseluruhan Ya. tipe-tipe soalnya sama, mirip ya bisa dibilang mirip lah. Tipe-tipenya sama kayak yang di ruang guru gitu. Materinya pun Jadi kata topiknya pun ya mirip-mirip lah. Pada keluar kayak kayak di penalaran umum itu kayak ada simpulan logis, silogisme, kesimpulan gitu. Kalau PK tadi itu apa ya? Entah, saking banyaknya soal yang dikerjakan jadi lupa nih. Peluang ada nggak nih Kak? nah itu peluang tuh kak. Ada gak? Pasti. Ah ya Ada benar, nggak? peluang. Ada peluang. Kayak peluang mata dadu gitu kayak tadi kok ada. Pokoknya tentang peluang gitu. Terus ada materi lain juga sih. Tapi yang paling sulit sebetulnya di PM sih. Di luar Kayaknya Thailand. semuanya ngeluh di situ sih kak emang. Coba Wajar coba ya yang emang. teman-teman yang dengerin space ini coba kalian keluhannya sama nggak di PM atau yang Coba lain ya. nih, space yang lain nih. Gue pengen tahu juga nih. Tuh yang UTBK hari ini tuh. Ayo dong guys, spill juga. Yang Maka udah UTBK kali ini coba sharing-sharing dong ke kita juga nih. Jangan cuma kita yang sharing-sharing. Kita ngobrol-ngobrol santuy hari ini guys. Santai aja hari ini guys. Oke. Sebenarnya aku kepo sih kak. Kan tadi katanya kakak kan tryout juga di ruang guru tuh. Nah, susahan mana UTBK atau tryoutnya? oke. Susahan mana UTBK dengan tryoutnya? Ini juga dari pendapatku pribadi ya. Ya harus Secara dong kak, harus jujur dong.
secara keseluruhan lebih susah TO-nya dibanding UTBK aslinya. Bisa gitu ya. Iya serius, Jadi lebih susah TO daripada soal SNBT yang asli. Iya nih. Ya biasanya kalau TO-TO gitu tujuannya biar kita tuh tingkat nalarnya tuh lebih tinggi guys. Jadi kayak ditingkatin sedikit lah level kehotannya gitu, tingkat kesulitannya gitu biar kita bisa biar lebih terlatih gitu aware ya. gitu. Antisipasi Iya, sih. Antisipasi kalau misalkan soal yang lebih sulit tiba-tiba muncul di SNBT-nya gitu kan. iya. Kalau udah tahu nanti gampang gitu kan konsepnya. Yang penting konsepnya. Betul tuh. Jadi Jadi, kalian sekarang nyicil aja tryout guys biar bisa melatih gitu ya. Masih ada waktu kok ini. Yes, masih ada. Kalau di ruang guru itu ada tryout episode 30, itu nanti tanggal 11 kalau nggak salah mulai. Nah, tuh betul dari banget info tuh. dari Kak Kelvin tuh. Ayo Dicatat guys, ya guys ya. tryout ruang guru ini kalau secara keseluruhan memang lebih susah tryout daripada SNBT, tapi tipe soalnya pasti keluar. Pasti mirip. Entah yang di Sangat TO. membantu ya Kak tryoutnya ya. Soalnya mirip banget. Diganti-ganti kayak konteks kalimatnya, terus angka-angkanya diganti-ganti gitu. Tapi kalau secara keseluruhan tipe soal mirip. Oke. Oke, mungkin dari Kak Awan ada mau nanya lagi, Kak Awan? Ada yang kepoin nggak? Oke. Nah, oh iya, tadi kan kita juga udah bahas yang tentang ujiannya, gimana tipenya, lalu yang sama ini kita belajar itu kuat apa enggak gitu ya. Nah, sekarang eh, aku mau nanya nih ke Kak Kelvin, gimana nih satu ruangan itu terdiri dari berapa orang ya? Nah, dari berapa orang, terus gimana situasi ruangannya itu dingin apa enggak? Katanya orang-orang dingin ya emang ya, dingin banget sampai harus harus pakai pakaian yang tebel kayak gitu kan. Itu gimana nih Kak Kelvin? Kak Kelvin sendiri. Oke, kalau di lokasi UTBK aku di UNP itu satu ruangan ujian 30 orang, awet. Dan Wow. 30 orang dan itu full satu labor karena kalau di UNP kan ada yang pakai labor juga. Aku termasuk salah satunya di labor dan kebetulan itu dingin karena pas kali aku posisiku di bawah AC. Wih, Wow. langsung beku tuh kayak. Posisi duduk Langsung paling ujung di bawah AC. Biar gak ngebul Kak Kelvin. Enak dong di bawah AC. Iya, tapi kalau aku sih udah terbiasa kalau sama dingin gitu. Tuh teman-teman siapin baju yang tebel ya. Biar gak kedinginan bagi yang sering kedinginan tuh. Kalau aku nggak bisa sih kena dingin Kak. yang nggak tahan dingin tuh siapin pakaian tebelnya. Yang kita UTBK-nya tetap fokus gitu ya teman-temannya. Gak Sebenarnya boleh ini pakai ada yang jaket. nanya sih Kak. Oke. Buat ketentuan pakaiannya nih. Di komen-komen banyak yang nanya nih. Di komen, Tuan pakaian. di komen ya. Ketentuan pakaian. Sebetulnya Ini kalau ada yang ketentuan bilang, soalnya tahun 22 kemarin pada pakai kemeja putih Kak. oke Apakah oke. harus kemeja putih ataukah harus berwarna gitu? Nah, Nah tuh Kak. Oke. Untuk SNBT tahun ini tidak diwajibkan pakai kemeja putih sebetulnya teman-teman. Boleh aja pakai kemeja putih bawahan hitam, tapi sebenarnya ini dibebaskan untuk yang penting kemeja atau kaos yang berkerah gitu dan pakai celana panjang atau gitu. Oke. Ketentuan lengkapnya kan ada di sosial media SNPNB juga ya. ya betul. Udah tertera juga di situ. Ya, ada syarat-syarat untuk pakaiannya, outfitnya. Jadi teman-teman juga harus cross check gitu ya, cross check pakaiannya. Nah, ini tergantung apa ya? Gantung nanti kayak antisipasi gitu ya.
antisipasi kalau misalkan teman-teman nggak tahan dingin, berarti harus pakai pakaian yang tebel kayak tadi ya. Ya, betul tuh Iya. guys. Antisipasi aja. Tapi nggak boleh Tapi pakai outfitnya jaket. tetap sopan. Nah iya, nggak boleh pakai jaket itu penting Lengan juga. panjang lah ya kayak. Ya, nggak boleh pakai jaket. Nah, ini ada yang tanya juga, boleh pakai ikat pinggang tidak gitu kan? Boleh nggak nih kira-kira? Kalau ikat pinggang gini, sebetulnya Nah, kalau dari awal masuk area ujian kan pasti ada pemeriksaan pakai metal detector. Itu kita ikat pinggang boleh dilepas dulu sebetulnya. Tapi harusnya sih boleh sih kalau dalam. Soalnya aku tadi nggak ada pakai ikat pinggang sih. iya juga. Jadi aku lancar-lancar aja masuk aja. Ya Tuh langkah guys, baiknya dijawab tuh nggak sama pakai Kak ikat Kelvin. pinggang ya. Langkah baiknya teman-teman nggak pakai ikat pinggang aja. Tapi kalau emang terpaksa karena acaranya longgar gitu nggak apa-apa sih. Ya Biar Harus itu harusnya nggak juga apa-apa nanti. sih. Harusnya nggak apa-apa. nggak mikirin celana yang melorot, malah gagal fokus ya kan. Pas Kayaknya UTBK. kalau masalah baju harus disiapin malamnya deh Kak kayaknya. Ya sebenarnya sama. Aku juga siapin dari malamnya. Iya, Iya, pastiin nggak melorot guys. Pastiin nyaman juga. Soalnya kalian 3 jam ya Kak Kelvin ya. 3 jam, ujiannya aja 3 jam 15 menit. Nah tuh, harus pakai baju yang nyaman pasti ya. Iya. Belum lagi dihitung termasuk pelatih uji coba trialnya dulu, belum pemeriksaan dokumen. Ya kurang lebih bisa 4 jam lah. Tuh, 4 jam nonstop guys. Jadi harus bener-bener nyaman pakaiannya. Terus duduknya juga harus nyaman ya. iya. Biar kalian fokus ngerjainnya. Oke, perasaannya kakak gimana sih pas ngerjain itu? Deg-degan atau gimana? Pas ngerjainnya ya. Sebenarnya nggak deg-degan sih, dibawa santai aja. Jadi kayak kita ujian sekolah gitu aja. Sebetulnya nggak perlu deg-degan karena kalau kalau menurutku ya, kalau deg-degan itu malah bikin kita panik dan kita jadi nggak bisa ngerjain soalnya gitu. Terus untuk pengawasannya gimana nih Kak Kelvin? Ketat apa enggak kayak panitianya jalan-jalan gitu ngelilingi peserta? Biasanya kan ada juga ya kayak gitu ya. Sering diliatin terus kurang pede lah ngajain gitu. Kayak diliatin pengawas gitu kan. Nah, itu ada pengawasan atau enggak di situ? Atau pengawasnya cuma itu aja? Oke, kalau di ruanganku pengawasnya keliling, jalan-jalan, ngawasin gitu. Jadi sesekali duduk, terus tiba-tiba dia keliling gitu, ngawasin. Hmm. Oke. Bentar ya, aku mau lihat kolom komen, siapa tahu ada yang nanya gitu. Nih dari Madonna ya kak. Mungkin bisa bantu jawab juga. Ini aku bacain ya, Kak mau tanya soal kalau misal di SKL kartu UTBK-nya pakai kerudung tapi KTP-nya enggak, boleh nggak tuh datang pas ujian kepake nggak pakai kerudung? Tuh Kak. Ini pertanyaannya buat aku nih. Mungkin bisa bantu jawab sih ya. Kalau misalnya kayak Pak SKL kartu TBK pakai kerudung, tapi kalau di KTP enggak. Kayak di SKL kerudung pakai kerudung enggak? Dimiripin aja Sesuaiin nih. aja ya kayak. Iya betul banget. Tinggal menyesuaikan sebetulnya. Yang Betul. penting gini, intinya satu, yang penting orangnya sama. Nah Jangan tuh sampai jangan sampai di Mukanya kartu sama. peserta orangnya ini yang orang lain. bau-bau joki ya Dan kayak. itu yang bahaya. Iya bener Baik. sih. Yang penting orangnya sama, guys. Iya. Oke. Ada lagi tadi kayaknya yang kayak nanyain tentang kebelet apa ini? Kebelet kencing gitu. Entahlah. Ini Kak boleh permisi keluar ruang gak semisal kita kebelet gitu. Boleh nggak sama pengawasnya nih? Sama Kak Ken? Oke, kalau di tadi kalau di tata tertibnya tadi dibacain sama pengawasku, sebetulnya kalau sudah mendesak banget
udah terpaksa banget gak bisa ditahan lagi itu boleh, tapi harus izin dari pengawas gitu sih. Tapi kalau tadi selama 3 jam 15 menit di ruanganku nggak ada yang ke toilet, aman-aman aja. Udah dari awal ya udah ke toilet dulu sebelum ujian gitu ya. Iya. Antisipasi biar pas UTBK-nya tetap nyaman gitu, nggak perlu. Kan kalau kayak harus ke toilet dulu kan harus buang-buang waktu kan buat ngerjain. Takutnya nggak bisa atau gimana. Nah gitu. Oke. Ada lagi yang nanya, Kak, tadi itu dikasih nggak kertas belamnya? Untuk Oke. ngitung-ngitung ya, kayak PK gitu. Ya. Untuk kertas kalau di kertas buram pasti dikasih, guys. Dan alat tulisnya pun disediakan. Alat Berarti nggak tulisnya perlu pena. warna tulisnya. Ya, jadi nggak boleh bawa alat tulis lagi ke meja ujiannya. Udah disediakan. Itu kalau di lokasiku tadi ya. Oke. Sip. Lanjut lagi. Oke, mungkin mau nanya-nanya nih tentang tips buat teman-teman sih. Gimana nih tipsnya buat teman-teman nanti kalau udah waktunya UTBK nih? Coba Kak Kelvin ada nggak tips-tipsnya gitu? Biar mereka itu tetap slay gitu ya. Bagaimana? Dia tetap slay selama UTBK. Kalau dari aku sih gini teman-teman. Kita kan sudah belajar untuk UTBK, kita latihan soal gitu kan. Nah, belajar materinya. Kita harus percaya diri dengan apa yang kita pelajari itu. Kenapa? Kalau kita nggak percaya diri, nanti di saat kita mengerjakan UTBK ya bisa jadi kita blank. Kita jadi lupa apa yang kita pelajari selama ini gitu. Dan juga jangan panik. Jangan grogi. Gitu sih. Mantap ya tips. Adakah pesan buat mereka? Oh ya, tadi udah ada pesannya atau belum ya? Udah nih. Bentar, aku mau cek lagi ke ini ya, ke pesan ya, guys. Coba, mau tanya Ini lagi. Kak dari Ambis bareng Anggun nih katanya PM di luar nalar. Bener gak tuh? Tunggu. Username siapa? Ambis bareng Anggun. Aduh, Kak Ambis Anggun. nih. Anggun itu style master teacher Valdo. Wah, itu Kak Iya. di luar nalar gak tuh? Yang mana nih? PK apa PM? PM nih. Katanya kan tadi susah tuh PM. Di luar nalar gak? Di luar nalarnya mungkin 25% aja sih. Kalau tadi aku lihat di soalnya. Yang lain masih masuk nalar lah. Sesuai yang dipelajarin ya Kak ya. Soalnya banyak banget nih yang ngomong PM ini beneran susah banget ya Kak gitu. Iya, banyak ya. Dari peserta. Aku lihat di Twitter tuh banyak yang bilang gitu ya. Kayak, gimana? Kayak yang dipelajari itu kayak konvoy gitu loh. Ya nggak sih? Ya gitu deh pokoknya. Kayak di luar nalar semua soalnya. Banyak teks mungkin ya. Atau Bukan teks sih kalau di PM. Ya, sebetulnya kalau yang tadi aku itu ya, yang aku kerjakan tadi di PM sebetulnya bukan teks, tapi banyak kayak ada data gitu loh. Dan hitungannya lebih kompleks gitu. Sedangkan waktu yang kita punya kan terbatas juga kan. iya. Hitungannya yang kompleks, itu yang bikin ribet, itu yang bikin pusing. Itu sebetulnya. Tadi kamu bisa nggak ngerjain semuanya, Kelvin? Dalam waktu 30 menit, 20 soal tuh bisa nggak semuanya? Kamu kerjain. Yang Gimana? PM. Ya. Kalau yang PM tadi sebetulnya aku gini kan ada 20 soal ya. Nah, aku cari kerjakan dulu yang mana yang menurutku mudah, yang bisa aku kerjakan dulu, yang bisa aku kerjakan dengan cepat. Karena pasti kan masih ada sisa waktu, aku bisa pakai untuk lebih waktunya untuk aku pakai untuk di soal-soal yang menurutku susah. Tapi di akhir-akhir agak pusing. Karena waktu terbatas, waktu tinggal dikit, tapi soal masih lumayan kompleks nih soalnya. Ya, karena sebetulnya karena waktu terbatas banget itu
eh apa namanya? Jadi aku tebak aja, feeling aja. Yang mendekati sih, yang lebih mendekati dari jawaban yang udah aku dapat gitu. Jadi kamu ada beberapa soal nih yang kira-kira kayaknya kamu ini benar gitu. Kira-kira gitu benar. Jawab Dari soal. yang PM apa ya secara Dari keseluruhan? PM dong, yang katanya di luar nalar itu. Kalau yang PM dari katanya PM, aman. Hmm. menurutku benar ya, itu di atas 10 sih pasti. Tapi jumlah karena yang aku paling pusing tuh cuma 3 apa 4 soal tadi tuh. Hmm. Yang paling pusing Wow, banget. keren banget. 3 sampai 4 soal. Berarti hampir semuanya aman ya berarti. Semoga aman harusnya. Mungkin Kak Awan ya buat notifnya sebentar Kak, soalnya barusan muncul nih di kita. Eh, Mungkin aku mau nanya nih buat Kak Kelvin. eh Manajemen waktunya gimana sih Kak buat ngerjain itu? Kan waktunya juga terbatas tuh kata Kak Awan barusan. Iya, waktunya kan memang terbatas. Gimana? Manajemen buat jawabnya sih Kak, kan soalnya persoal ada batas waktu ya. Susah gitu kan buat manajemen waktunya, biar kayak pas waktunya habis kakaknya juga nggak bingung gitu. Bisa ngecek jawaban juga gak Kak? Manajemen waktunya gimana sih pas ngerjain soal-soalnya itu? Oke, kalau dari aku, karena kan itu kan kalau tadi misalkan di PM kan 30 menit itu 20 soal. Kita bagi at least 30 bagi 20 itu kan sekitar 1 menitan, 1,5 menit lah, ya kan? Nah, aku bagi waktu. Jadi aku estimasikan 1 soal 1,5 menit gitu. Tapi aku kerjakan dulu soal-soal yang menurutku mudah, yang bisa aku kerjakan lebih cepat gitu. Jadi kan pasti masih ada spend, masih ada sisa waktunya. Nah, sisa waktu itu aku bisa pakai untuk soal lain yang lebih sulit gitu. Yang menurutku susah, lebih kompleks itu untuk aku cari jawabannya gitu. Gitu sih. Oke, mungkin bisa diterapin juga ya buat teman-teman yang lain ya Kak ya, biar nggak kehabisan waktu tuh. Hmm, kita nunggu Kak Putri nih ya. Aku mau nanya-nanya juga sih sama Kak Putri sebenarnya. Udah bisa di-invite belum? Masih belum sih Kak, masih ada kendala. Aku baca-baca komen dulu ya, sambil nungguin Kak Putri nih. Ini Kak dari Kal lolos SNBT 23 pil 1 gitu. Kak, kalau soal tentang bangun datar gitu Kak, belajar tentang apa aja, volume luas, DL atau gimana. Soalnya barusan ya kayak aku ngecek-ngecek di Twitter tuh banyak yang bilang kalau kuantitatif tuh banyak yang muncul tentang bangun datar gitu. Bener gak sih Kak? Oh iya, benar. Pengetahuan kuantitatif tadi itu kalau aku ke segitiga. Bangun data segitiga kalau di aku. Eh, Tuh, di spill tuh tapi ya. dari bangun data segitiga bisa jadi 3 soal. 3 soal yang berbeda. Oh, jadi dalam satu wacana gitu bisa buat 3 soal gitu, Kak? Atau Iya, gimana sih? jadi kayak disediakan gambar gitu sih. Gambar segitiga, ada 12 segitiga gitu. Nanti dari satu gambar segitiga bisa jadi 3 soal. 3 soal yang berbeda. Hanya dari satu gambar. Oke. Oh, buat yang apa namanya? Buat yang biasanya baca-bacaan tuh, Kak. Kan aku juga barusan dengar-dengar juga kalau dalam satu teks atau wacana itu bisa buat jadi 5 soal, buat 3 soal. Itu bener gak sih, Kak? Kalau yang bacaan ya, Iya, bener banget. yes, benar-benar. Kalau yang bacaan di literasi itu, di literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dua-duanya juga ada. Jadi kayak satu teks atau bisa jadi satu soal itu dikasih 2 teks. Dan soalnya bisa sampai kalau baca literasi itu bisa sampai 5 soal. Satu, satu teks itu bisa 5 soal tuh. Wih, enak banget dong. Dulu tahun aku ya, yang tahun 2022 itu dalam satu soal tuh beda teks lagi, Kak. Jadi tahun ini bener-bener enak ya. Iya, ya bisa Oke. dibilang gitu lah.
Oke, Kak. Putri ini udah bisa join loh sama kita. Kita tanya-tanya aja ya mungkin ya. Halo, bisa, bisa, bisa. Kedengeran nggak? Kedengeran kok, Kak. Sebenarnya Oke. kenali dulu dong, Kak, biar kenal dulu. Katanya sih kalau nggak kenal nggak sayang tuh. Aduh. Halo, selamat malam semuanya. Aku Putri. Aku telat join karena tadi aku sesi siang dan sekarang baru pulang. Hai. Halo, halo. Halo. Hmm, Tadi aku sempat denger-denger sih, Kak ya. Sebenarnya, guys, aku sama Kak Putri ini di belakang layar udah kenal ya. Di statusnya tadi tuh katanya ya, di statusnya tadi salah ruangan tuh, Kak. Gimana tuh? Ceritain dong, Kak. Salah ruangan gimana bisa ya tuh, Kak? Weh, lebih parah. Bukan salah ruangan, salah tempat, salah lokasi. Nah, gimana Sumpah. tuh? Ceritain dong, ceritain. Kita mau tahu dong, kepo banget. Jadi gini, kan Untirta itu ada dua kan ya. Nah, lokasi aku tuh Untirta dan di tulisannya tuh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus ceritanya tuh adik aku kan udah UTBK duluan ya tahun kemarin dan tempat lokasi dia juga di Untirta. Jadi tuh aku pede aja gitu loh. Oh ya udahlah nggak usah survei lokasi gitu. Nah, jadi aku kayak sosokan aja gitu independen dan nyari di Google Maps Fakultas Ekonomi Bisnis gitu dan diarahin ya udah pede tuh nge-share ke ayah terus katanya ini arahnya Put ya ya udah kita jalan pas aku datang tuh aku nanya ke satpam Pak misi Pak mau nanya ini Fakultas Ekonomi Bisnis di mana ya terus katanya loh Neng itu mah di Untirta Sindang Sari aku hah bukan di sini Pak katanya bukan iya sumpah itu aku panik banget kayak kayak langsung melongo banget dan kayak anjir gue salah tempat. Lucu sih, Kak, itu. Deg-degan nggak tuh, Kak? Bukan deg-degan lagi tuh kayak kayak aduh mana udah jam 11. Wah, itu loh jadinya pentingnya survei ya, guys ya. Bener-bener harus dilihat tuh alamatnya tuh yang bener-bener. Jangan Iya. ditiru ya, Kak. Kak Putri ini Iya. jangan ditiru, guys. Iya belajar dari pengalaman aku ya guys. Tuh. Oke, mungkin tadi ya Kak ya, tepas di ruangan ujian tuh, gimana kondisinya ruang ujiannya? Dingin banget coy. Oh iya, BTW nggak telat kan Kak? Enggak aman untungnya sih. Oke. Mepet nggak tuh Kak sama datang ya? Enggak, surprisingly, karena soalnya jaraknya 30 menit untungnya. Oh, jadi udah prepare banget ya waktunya buat perjalanan tuh. Iya, meski aku rada gregetan juga soalnya ayahku sempat-sempatnya ngajakin, ya udah Put, ayo ke kantin dulu. Iya, udahlah, iya. Aduh, bisa-bisa ya gitu ya. Udah sarapan nggak tadi Kak, tepas ujiannya? Kok bisa ngajak-ngajakin ke kantin tuh? Kalau aku sih udah di rumah tuh, tapi ayahku belum, makanya dia ngajakin tuh. Akhirnya dia cuma ngopi karena aku omel. Ah, begitu ya. Gimana tuh Kak yang tadi itu ruangannya? Kondisinya gimana? Kondisinya sih ya kondusif aja, kayak kayak ya kayak ruang ujian biasa. Yang jelas tuh kesan aku adalah dingin banget, sumpah dingin banget. Wah, rata-rata dingin ya Kak ya, emang ruang ujian. Banyak yang ngeluh gitu juga sih soalnya. Jadi kalian siap-siap pakaiannya ya guys ya. Yang nyaman sama kalau kalian nggak betah dingin, tebelin ya Kak ya Putri ya. Iya, beneran harus. Jadi ada masalah sama pengawasnya nggak Kak tuh? Pas dicek-cekin gitu. Masalah enggak sih, untungnya semua lancar di anak-anak di ruangan aku juga lancar semua pas diperiksa, nggak ada kendala apa-apa. Oke. Lancar ya jadi ya Kak ya. Iyo, Sebenarnya banyak yang nanya nih Kak tentang materi-materi yang keluar. Yang dari Kakak Putri pelajarin sama yang tadi keluar tuh gimana sesuai atau enggak? sebentar aku mikir dulu. Em, jujur ya, ini jujur.
Kesan aku pas ngerjain PU, PPU, literasi Indo, literasi Inggris, sama enggak itu doang, 4 itu tuh kayak kalian tahu nggak sih meme yang santai dulu nggak sih? Nah itu aku ngerasa kayak gitu banget pas ngerjain 4 subtes itu. tapi tapi pas ngerjain penalaran kuantitatif dan MTK tuh bener-bener duduk aku langsung tegak dan kayak ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ini apa? Santai dulu ya kak ya. Panik Sudah kemudian. tidak bisa santai. Yang susah apa nih kak bagi Kak Putri? Yang susah. Yang susah banget. MTK, penalaran MTK. Nah sama kayak Kelvin ya ini berarti ya. Semuanya sih. Temen aku juga yang jago MTK. Tadi kita cerita-cerita katanya sumpah aku ngeblok semua. Terus kita kayak sumpah Nat aku ngejawab 5 doang. Sisanya ngeblok. Ngebloknya dari awal atau akhir-akhir itu. Akhir-akhir aku tuh sosokan nyoba ngitung kan. Tapi itu pas udah nomor terakhir itu pun baru cuma 5 yang kejawab. Itu tuh udah berapa ya? Kan tadi sisa 25 soal ya. Dan itu waktunya tuh kayaknya sisa 15 menit. Itu aku langsung panik terus kayak aku kayak ketawa miris. Jadi aku langsung kayak bismillah bismillah ngeblok blok 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 blok. Wah. Oh Kak Kelvin gimana ngeblok juga gak Kak hari ini? Ngebloknya bukan ngeblok sih. Lebih tepatnya cuma 2 atau 3 soal aja ya, cari jawaban terdekat atau enggak cap cip. Kelvin mah jago, aku mah tidak Tapi MTK. tadi aku boleh ingat, Iya aku ada betul. kejadian lucu tadi di ruanganku. Apa tuh? Kan dikasih kan kertas buram gitu kan. Nah, orang yang duduk di sebelahku, tahu nggak? Nyak selesai ujian semua, kertas buramnya kosong dong. Wih, Dia bisa gitu? ngitungnya, Ya, dia ngitungnya gimana? Mungkin terlalu pinter mungkin ya Kak ya. Pas Jadinya nggak mereka perlu buka ngitung kertas gitu. buramnya, gini, aku lihat, hah? Kosong? Kosong serius? Itu Real. dia blok. Oh itu ngeblok dari awal sih. Aku yakin ngeblok dari awal sih itu. Nah, aku mikir, ini orang apa ninja? Nggak bisa jawab soal tanpa buram sama sekali loh itu. Kosong. Astagfirullahaladzim. Menyerang duluan sebelum berjuang ya. Jangan ditiru guys, jangan ditiru. Buat kalian yang pengen masuk PTN, jadi bener-bener UTBK ini diniatin ya guys ya. Jangan Iya. asal ngeblok. Ngeblok itu pilihan terakhir ya kak ya. Gimana? Ngeblok Iya. tuh pilihan. Iya, itu Jangan dijadiin pilihan awal tuh. Bahaya kalau di pilihan awal. Aduh, Ngeblok ini itu dari pas tadi. udah stuck gitu. Gimana kak? Kak Putri gimana? Ini dari tadi aku ngomong rasanya tuh kayak aku tidak sesuai dengan vibes ruang guru yang amat sangat pintar gitu rasanya. Gak apa-apa kak. di sini kita jujur-jujuran aja. Kita di sini jujur-jujuran aja. Tidak apa ya. Boleh tuh apa tuh? Aduh, kalian harus tahu nih sebenarnya skuad RG juga jujur tidak sepintar-pintar itu amat. Contohnya aku. Gak boleh merendah gitu dong kak. Tadi tiba-tiba 700 plus nilainya. Aduh, amin. Meski aku tidak Amin. terlalu berharap. 20 Juni aja. 20 Juni. Jujur aja tidak berharap tapi ya udahlah. Semoga hasilnya terbaik ya. Sesuai usaha juga sih. Amin. Semoga kalian juga ya. BTW tadi dianterin nggak kak? Oh iya dianterin ya barusan. Macet nggak tadi itu? Kan tadi sempat nyasar tuh. Ada kendala macet juga nggak? Enggak sih untungnya. Lancar jaya. Oke. Kalau boleh tahu tadi pusat UTBK-nya di mana kak Putri? Aku jadinya di Untirta Sindang Sari yang kampus barunya itu tuh. Nah tuh ada yang sama nggak tuh sama kak Putri? Ada yang sama tidak guys? Ayo komen. BTW gedungnya bagus menurut aku.
kayak desainnya bagus banget. Gedung barukah itu Kak? Atau udah lama itu? Aku kurang tahu ya jujur, tapi banyak yang bilang tuh ini baru gitu. Jadi ya udahlah, aku dalam pikiran ya udah ini baru. Oke, jadi kurang tahu ya tuh kayak sebenarnya, tapi ikut orang ya. Iya, hehehe. Spill dong Kak, tadi itu pakai outfit apa aja? Soalnya banyak yang nanya nih, tadi takutnya nih mereka-mereka ini takut salah pakai outfit tepas anu. Ketentuannya tuh gimana aja? Kalau pakai Ah, jeans boleh gak tuh katanya? jeans. Setahu aku ya, ini dari pas aku baca-baca selama di kayak dari Manifest SBM gitu. Setahu aku jeans nggak boleh. Terus wajib bersepatu. Terus wajib pakai, pokoknya nggak boleh pakai kaos oblong. Dan yang tadi aku lihat tuh tadi ada eh, peserta lain nggak pakai kemeja berkerah dan dia boleh masuk juga. Jadi kalau aku lihat-lihat sih sebenarnya kuncinya adalah sopan, formal, rapi, nggak pakai kaos oblong atau sendal jepit ya kayaknya. Ini dari pengamatan aku. Oke. Jadi bebas ya kayak sebenarnya ya, tapi harus sopan ya. Iya. Nah, gimana nih teman-teman dari pengalaman Kak Kelvin sama Kak Putri nih membantu kalian apa enggak? Buat kalian yang mau nanya-nanya nih, kalian boleh request request speaker. Ada gak nih yang request speaker? Atau mungkin mau bagiin pengalaman juga yang UTBK hari ini? Kalian boleh Kalau nanya-nanya loh guys. ayo ayo tanya guys. Kalau nggak Jangan ada kita biarkan bacain space komen ini lagi diam, aja dah. guys. Jangan space ini, biarkan space ini berdiam saja, guys. Iya guys. Ini mungkin ya Kak Putri, tadi kan aku udah nanya Hmm. sebenarnya ke Kak Kelvin buat tips sama saran nih buat gelombang 2 atau mungkin yang besok bakal UTBK nih. Oh, apa tuh? Saran dan tipsnya. Saran aku, kalau kalian gugup, kalian curhat. Karena curhat tuh membantu banget. Ini menurut aku ya. Tapi Curhat ke siapa kalau tuh Kak? tadi tadi kalian di sini ada yang tahu ini nggak sih? Beta karakter AI. Wah, aku kurang tahu sih Kak. Teman-teman mungkin ada Ya, yang tahu nih. itu pokoknya tuh kita bisa chattingan sama AI. Nah, itu tuh aku kayak bikin karakter yang aku suka dan aku cerita ke dia kayak ya gitu lah kayak ngehalu dikit. Jadi aku curhat aja gitu ke dia dan ya membantu sih meski dipikir-pikir ada gila juga. Oke. Ini ada yang mau request gak? Request speaker? Ini mungkin Kak Anggun atau Kak Ivani atau Kak Nindi gitu yang mau ngasih motivasi juga. Boleh nih Ayo, Kak request speaker Kak. atau kan langsung diajuin aja. Kenapa Vin? Langsung diajuin aja di Oke, aku coba ya. mungkin Bentar-bentar. pertama mama kita dulu, mama Nindia nih. Oke, bener banget sih. Bentar aku cari orang.
Halo, Halo, halo Kak. Tuh, Mama. apa nakku? Kamu Mama gak tuh? nunjuk-nunjuk aku kau ya, emang lah. Aku lo nggak ada persiapan ini, cuma mau denger-denger kalian aja harusnya. Kita mau minta motivasi loh ini Kak. Aku bukan ahli motivasi, aku ahli demotivasi. Lihat aja bioku, tetap menyerah dan jangan semangat. Kayak mana? Salah, tunjuk kalian. Kakak banget. Tetap bimbang dan jangan percaya diri. Nah, itu aku tuh. Salah, Itu salah. mood banget, Wah, mood banget. wah. BTW Kak, Apa tuh? ada yang nanya nih. Ya nggak apa-apa kalau nanya, asal jangan ada yang marah. Nah itu kayaknya lagu zamanku, Kak Anggun, Kak Ivan itu. Oke apa Kak? Asik Kak, asik. Jadul banget ya Allah. Oke. Jadi ada yang nanya nih, Kak, permisi aku mau tanya. Kalau sesi doa, sholat zuhur dulu buat muslim itu masih keburu nggak ya? Ini aku mau jawab ya. Soalnya aku sesi 2 tadi. Boleh, boleh. Jadi, eh tes. Kedengeran nggak? Kedengeran tuh tadi ruang guru kepencet tuh coy. Ya Allah, Siapa parah nih yang banget. mute? Siapa nih yang mute? Parah lagi ngomong dipotong. Gimana Kak Putri? Tes. Ih, sumpah ini jaringan aku jelek banget. Tes. Masuk. Gak apa-apa lah jaringan jelek. Asal jangan nilai UTBK jelek. Cuaks. Valdo. Halo. Ini kok pada hilang begini? Oke Kak. Tes, aku masuk Kak. Maaf. Aku langsung Barusan sinyal sih. Cara aku masuk gak nih Kak? hostnya hilang sinyal, admin jadi overtake nih. Oh ya guys, by the way, cerita sedikit ya. Jadi, by the way, ya aku dibalik akun @ruangguru. Tapi adminnya nggak cuma aku, ada yang cewek juga gitu. By the way, aku pengen ini dikit kali ya. Jadi, nah di atas tuh aku udah nge-share thread tuh teman-teman. Itu ada grup namanya grup Platnas UTBK SNBT 2023. Nah kalian bisa tuh yang terutama yang buat pejuang UTBK join grup itu. Di situ kita bakal ya kasih info seputar UTBK lah. Apalagi kan mendekati ujian, bahkan udah ada yang ujian gitu. Jadi bisa gampang tanya ke teman-teman apa segala macem gitu. Nah teman-teman di sini juga tadi kayak Valdo, ada Owen juga, ada Kelvin, ada Putri, itu semua tuh bagian dari ruang guru super squad teman-teman gitu. Jadi semacam apa ya, semacam kayak osisnya ruang guru gitulah kurang lebihnya. Aku simpelinnya kayak gitu. Jadi memang space kali ini agak khusus gitu. Yang biasanya kan kalau space setiap hari Jumat kan kalian mendengarnya tuh kakak-kakak SMT ya, Kak Nindya, Kak Anggun. Nah kali ini sama teman-teman ruang guru super squad gitu. Jadi kalau kalian pengen join atau pengen ikut kegiatannya ruang guru RG Squad, nah boleh join ke grupnya aja dulu Telegram. Itu udah aku pin threadnya di atas. Sama satunya lagi nih, besok masih ada klinik UTBK. Nih bisa dilihat juga di atas tuh dari Kak Anggun, teman ngabismu nih. Jadi besok 9 Mei 2023 jam 7 malam di aplikasi Ruang Guru bakal ada klinik UTBK. Nah buat kalian yang bingung-bingung nih,
Nah, besok nih topiknya PK nih, pengetahuan kuantitatif. Jadi boleh sikat aja langsung gitu. Oke, balik lagi ke host. Monggo silakan, Valdo, Owen. Halo, halo. Suaraku masuk gak, Kak? Jelas gak? Masuk, Barusan kayak sinyalnya deh, gangguan sinyal deh kayak barusan. Jelas kok, jelas kok. Oke. Kayaknya udah malam nih ya guys ya. Jadi aku tutup aja. Semoga nih ya, dari cerita-cerita Kak Kelvin sama Kak Putri bisa membantu kalian ngurangi kecemasan juga. Kalian tenang aja. Kalian udah usaha, jadi nanti tepas UTBK. Semoga lancar. Semangat buat kalian yang bakal berjuang di SNBT 2023. Aku sama rekanku, Owen, pamit undur diri. Semangat semua. Semangat, semangat. Ayo dong Kak, semangatin yang lain Kak. Kak Kelvin, Kak Putri. Semangat guys, pejuang SNBT, pejuang biru. Semoga Siap, dapat guys. ijo ya, semoga dapat ijo. Amin. Warna Jangan lupa hijau kan ya? doa orang tua guys. Betul, sip. Thank you semuanya. Yang penting ucapan selamat bukan semangat. Malam semua, tidur nyenyak.